Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Nurbaitia, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris semester 4 FKIP UHAMKA. Selamat datang di PLP 1, Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UHAMKA, yang dilaksanakan secara daring karena situasi yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan secara luring. Nah, apa sih kegiatan PLP 1 itu? PLP 1 merupakan singkatan dari pengenalan lingkungan persekolahan atau yang dahulu kita kenal sebagai magang. Ini merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh FKIP UHAMKA. Maksud dan tujuan diselenggarakan PLP, kami ingin mengetahui pertama, kultur sekolah di MA Al-Hilal Jakarta Timur. Kedua, struktur, organisasi dan tata kerja di MA Al-Hilal Jakarta Timur. Dan ketiga, implementasi peraturan dan tata tertib. Keempat, identifikasi kegiatan-kegiatan seremonial di sekolah. Kelima, identifikasi kegiatan rutin di sekolah. Dan terakhir, identifikasi praktik-praktik pembiasaan dan kegiatan positif yang ada di sekolah tersebut. Berikut ini hasil kegiatan PLP 1 di MA Al-Hilal Jakarta Timur. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktu yang telah diberikan oleh Bapak. Kami mahasiswa dari Universitas Profesor Muhammadiyah Dr. Hamka ingin melakukan kegiatan observasi PLP yang dimana pelaksanaan lapangan persekolahan. Di sini kegiatannya bertujuan untuk mengetahui segala macam kultur sekolah yang sedang Bapak jalankan dan kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah tersebut. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Ilham dari Prodi Bahasa Inggris. Saya ingin menanyakan beberapa perihal tentang sekolah yang sedang Bapak tempati dan kultur yang ada di sana. Oke Pak, pertama, nama Bapak siapa ya? Ya, DRS Mahdi Sukni. Oke, Bapak sebagai apa di sekolah tersebut, Pak? Kepala sekolah. Pertama, bagaimana pendapat Bapak mengenai kultur sekolah di MA Al-Hilal, Pak? Kultur atau budaya di lingkungan madrasah itu sesuai dengan visi misi Al-Hilal. Itu sinkron dengan visi misi yayasan. Jadi penekannya di sini itu mengedepankan adab atau akhlakul karimah. Dan apa peran dan tugas Bapak selaku kepala sekolah dalam menerapkan kultur? Ya, tugasnya memanage perjalanan KBM, perjalanan kegiatan administrasi. Administrasi itu ruang lingkupnya luas, bukan sekedar, tapi bagaimana kegiatan KBM ini kondusif, bagus, tapi sesuai dengan visi misi. Yang terakhir, kebijakan apa yang Bapak lakukan untuk mewujudkan visi dan misi sekolah, Pak? Kebijakan diterapkan di sini, ya kita mengedepankan kondisi dari lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat yang ada di sekitar sekolah kita. Contohnya, seperti kegiatan PPDB. Kita mengedepankan kondisi ekonomi masyarakat, tapi tidak meninggalkan kualitas mutu dari lembaga atau madrasah Sanawiyah Al-Hilal itu sendiri. Nah, kebijakan yang kita ambil agar madrasah Sanawiyah Al-Hilal ini dikenal di masyarakat, ya kita menerapkan bagaimana program-program unggulan yang kelihatannya sederhana tapi mengena di masyarakat. Artinya bahwa proses kegiatan belajar ini tidak meninggalkan segala kegiatan yang ada di masyarakat, terutama kita belajar. Oke, baik Pak. Oke, terima kasih Pak, itu saja dari saya. Selanjutnya Isnaini Safitri. Selanjutnya pertanyaan dari saya. Perkenalkan, nama saya Nur Isnaini Safitri. Tanya tentang tata tertib di sekolah, Pak. Pertanyaan yang pertama, apakah di sekolah Al-Hilal terdapat tata tertib sekolah? Seperti apa Pak tata tertib? Ada. Ya, segala sesuatu itu ada tata tertib. Apalagi lembaga formal di sekolah.
secara tertulis ada 10 poin tata tertib yang ada di Madrasah Tsanawiyah Al-Hilal. Tujuannya tidak lain bagaimana proses kegiatan KBM ini berjalan sesuai dengan visi misi Al-Hilal. Lalu Pak, bagaimana sekolah mensosialisasikan tata tertib tersebut kepada semua siswa dan guru? Untuk mensosialisasikan tata tertib, jadi kita menginformasikan di setiap kegiatan, seperti di hari Senin. Lalu kita menempelkan tata tersebut di masing-masing kelas dan juga di ruang guru. Di sisi lain, peran dari pembina OSIS, peran dari wali kelas, setiap harinya harus mengingatkan tata tertib sekolah. Dan juga ada informasi melalui pengeras suara di masing-masing kelas. Setiap kegiatan KBM, kegiatan eskul itu harus sesuai dengan tata tertib sekolah. Pak, dari saya, terima kasih. Selanjutnya, Amalia. Saya Amalia Nurbetia dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya ingin bertanya tentang poin identifikasi kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah. Pertama, saya ingin bertanya, Pak, apakah guru turut hadir pada saat pelaksanaan upacara? Ya, kami di sekolah Al-Hilal tentunya pasti pada saat pelaksanaan seremonial seperti itu harus hadir. Karena tadi ada kaitannya dengan keteladanan begitu. Misalnya acara upacara yang setiap hari Senin, itu kami selalu hadir di depan para siswa-siswa untuk melaksanakan upacara. Dan juga tentunya dari kami kan harus ada jadi pembina upacara. Itu kalau tidak hadir, bagaimana siswa-siswi juga ikut upacara kalau gurunya banyak yang tidak hadir. Banyak kami sebagai Dewan Guru selalu hadir di depan, mencontohkan gitu. Acara upacara, kemudian acara apa lagi ya, sholat jamaah juga kita ikut bersama-sama. Kemudian acara apalagi 17 Agustus ya, kita juga hadir bersama-sama dengan seragam yang ditentukan oleh pemerintah. Ya, kalau PNS memakai pakaian pegawai negeri, kalau yang swasta yang memakai yang ada di sekolah tersebut seragamnya. Kemudian acara-acara yang lain, misalnya acara Maulid, kita juga ikut serta begitu. Kemudian acara terakhir itu misalnya udah selesai namanya apa ya? Selesai pembelajaran, kan? Perpisahan gitu misalnya kan, ada acara perpisahan kita ikut semuanya yang baru-baru ini kita laksanakan. Walaupun suasana seperti ini, COVID seperti ini, tetap kita laksanakan dengan protokol kesehatan tentunya begitu. Kita laksanakan, kita ikut semuanya Dewan Guru, begitu. Lalu poin selanjutnya tentang identifikasi kegiatan-kegiatan berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Apakah guru bidang studi ikut berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler? Ya, ekstrakurikuler emang kami Dewan Guru ikut, cuman nggak langsung terjun. Kami mengatur saja dan memperhatikan saja. Ekstrakurikuler yang ada di sekolah kami misalnya ada penjas, olahraga. Itu ada guru penjas ya, olahraga. Kemudian kalau misalnya guru olahraga tersebut karena ada misalnya ekstrakurikulernya pencaksilat, kalaupun guru tersebut tidak bisa mengajarkan tentang pencaksilat, kita ambil dari luar untuk mengajarkan pencaksilat begitu. Kemudian tarian saman gitu, itu kita ambil dari luar. Kemudian ekstrakurikuler yang lain kayak pramuka, kan guru memang bisa, cuman terlalu capek, terlalu tua gitu untuk melatih seperti itu. Makanya ada guru-guru pramuka yang namanya berpartisipasi, kami panggil untuk melatih pramuka dan kami anggarkan itu buat mereka. Ya. Kemudian hadro juga ekstrakurikuler kita datangkan dari apa? Dari luar begitu. Dan kita juga bukan nggak hadir serta mengabsen, kita lihat supaya anak pada saat melakukan ekstrakurikuler itu semangat begitu, karena gurunya juga melihat begitu. Begitu ekstrakurikuler. Oke, selanjutnya akan oleh saudara Novi. Nama saya Novi Aryani, Pak, dari Prodi Bahasa Inggris. Ya. Saya ingin bertanya mengenai pembiasaan positif di sekolah. Pertanyaannya, pertama, pembiasaan positif apa saja yang sudah diterapkan di sekolah? Misalnya sholat duha sebelum belajar atau tadarus Al-Quran sebelum belajar. Ya. Ya, sebagaimana tadi saya jelaskan, kita singgung tadi memang pembiasaan positif yang ada di sekolah kita banyak sekali ya. Di antaranya adalah tadi disinggung adalah sholat duha. Kita laksanakan sholat duha karena kebetulan kita juga punya masjid yang besar dan bisa menampung situasi dan cukuplah untuk mereka melaksanakan sholat duha, dan dengan tempat-tempat wudhu yang tertata rapi mereka terapkan ya, maksudnya mereka ikut untuk melaksanakan sholat duha. Kemudian juga kita kegiatan positif juga kegiatan positif tadi saya bilang, saya singgung juga sudah bahwa setiap
selesai sholat zuhur, kita laksanakan pembacaan BTQ namanya, baca tulis Al-Quran. Ya, di situ kita biasakan. Jadi mereka anak kita yang belum bisa baca Al-Quran, baca Iqra dan dibimbing oleh guru masing-masing. Biasanya di sekolah kami itu memegang satu grup itu ada sekitar 10 sampai 15 anak. Ya, semuanya guru yang bisa membaca Al-Quran itu mengajarkan pembiasaan positif itu, yaitu dengan BTQ baca tulis Al-Quran. Kemudian pembiasaan positif yang lain adalah kita semacam apa ya, kalau di sekolah itu ya, ya beramal kan ya, beramal setiap hari Jumat ya, kita akan semacam kegiatan amal. Mereka itu setiap hari Jumat pagi memberikan amal ya kepada petugas guru tersebut yang mutar gitu. Ya tidak banyak sih, ada yang ngasih ya, Rp500, ada yang 1.000, ada yang 2.000, terserah mereka begitu. Itu supaya apa? Supaya mereka punya rasa namanya kedermawanan, kasih sayang sama begitu. Kemudian keuangannya itu kita kumpulkan dan juga buat kegiatan-kegiatan, misalnya di sekolah kita ada ekstrakurikuler tadi yang harus kita bayar, misalnya ada kekurangan dana ya kita sisipkan dari situ. Begitu. Itu pembiasaan positif diantaranya. Pertanyaan pertama itu apa yang Ade rasakan saat pertama kali masuk ke sekolah MA Al-Hilal? Senang, banyak teman, dan guru-gurunya baik. Oke, baik. Dan selanjutnya nih, bagaimana pendapat Ade tentang gaya mengajar guru dalam proses pembelajaran di sekolah? Jelas dalam mengajar, mudah dicerna, dan dimengerti. Oke, baik. Ya, mungkin dari itu saja, dan selanjutnya Isna ini, Fitri. Selanjutnya pertanyaan dari saya. Perkenalkan, nama saya Nur Isnaini Safitri. Saya akan bertanya tentang tata tertib di sekolah. Sebelumnya saya mau nanya, apakah adik berperilaku disiplin atau mematuhi tata tertib di sekolah? Iya. Oke. Jika ada yang melanggar peraturan atau tidak berlaku disiplin, konsekuensi apa yang adik terima dari guru? Misalnya adik terlambat ke sekolah, apa konsekuensinya? Mendapatkan hukuman, misalnya membersihkan lingkungan, push up, lari di lapangan. Baik, pertanyaan terakhir, bagaimana sikap seorang guru jika pelajaran berlangsung di kelas ada siswa yang bermain atau ngobrol sama temannya? Sikap seorang gurunya bagaimana? Ditegur lalu dinasihati. Oke, baik, segitu saja pertanyaan dari saya. Selanjutnya ya, Amalia Nurbaitia, saya ingin bertanya tentang poin identifikasi kegiatan seremonial formal di sekolah. Adik, apakah pada saat upacara siswa harus berpakaian lengkap seragamnya? Iya. Lalu Ya, saya bertanya tentang identifikasi kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokulikuler, dan ekstrakurikuler. Apa saja kegiatan ekstrakurikuler yang ada di MA Al-Hilal? Banyak, seperti futsal hadroh, rohis, Inggris Club, saman. Oh, seperti itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan ditanyakan oleh Novi Aryani. Nama saya Novi Aryani. Saya ingin bertanya mengenai pembiasaan dan kegiatan positif di sekolah. Pertanyaan pertama, kegiatan positif apa saja yang biasa dilakukan di sekolah? Biasanya sholat duha sebelum belajar, kemudian sholat zuhur berjamaah dan amal. Pertanyaan kedua, apakah mengalami kesulitan dalam melakukan pembiasaan tersebut? Sejauh ini tidak ada, karena saya merasa dengan pembiasaan ini kita mendapatkan manfaat positif. Oke, baik. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Berikut adalah kesimpulan dari hasil wawancara dengan berbagai sumber. Pertama, kultur sekolah dan karakteristik. Peserta didik di MA Al-Hilal Jakarta berkaitan dengan visi misi di MA Al-Hilal Jakarta Timur, yaitu mengedepankan adab dan akhlakul karimah. Kedua, struktur organisasi dan tata kerja disusun dengan baik seperti OSIS dan staf-staf guru. Ketiga,
Peraturan dan tata tertib dilaksanakan oleh seluruh masyarakat sekolah. Jika ada bagian dari masyarakat sekolah yang melanggar, baik siswa ataupun guru, akan dikenakan sanksi. Keempat, kegiatan seremonial di sekolah seperti upacara untuk saat ini tidak dilaksanakan dikarenakan dengan adanya pandemi ini. Tetapi untuk rapat dan lain-lain dilaksanakan secara daring. Kelima, kegiatan rutin ekstrakurikuler diawasi dan diperhatikan oleh guru yang ada di sekolah tersebut, dan ada beberapa ekstrakurikuler di sekolah tersebut. Keenam, praktik pembiasaan positif seperti sholat, BTQ, baca tulis Quran, sholat berjamaah, dan beramal sangatlah diterapkan di MA Al-Hilal. Terutama pada masa pandemi ini, pembiasaan positif tersebut tetap dilaksanakan di rumah masing-masing. Demikian yang saya sampaikan, tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah bersedia untuk mensukseskan PLP1 ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Mahdi Supni selaku Kepala Sekolah MA Al-Hilal Jakarta Timur dan Bapak Batiar Harahap selaku Guru Bahasa Inggris di MA Al-Hilal Jakarta Timur dan adik Ahmad Fauzi selaku siswa MA Al-Hilal Jakarta Timur. Sekian laporan hasil PLP1 saya di MA Al-Hilal Jakarta Timur. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.